Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Kita ketemu lagi di video kali ini. Saya mau share latihan soal untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ini adalah pengalaman dari CPNS tahun 2019 teman-teman. Yang sudah request terkhusus buat Agus ya. Ini saya upload videonya. Dan silahkan ditonton hingga selesai ya Gus. Oh ya, untuk pengalaman di CPNS tahun 2019 itu banyak banget teman-teman terkait dengan TWK. Menurut saya soal TWK ini paling sulit di antara TKP dan TIU ya. Saya juga kesulitan karena full penalaran teman-teman, benar-benar penalaran. Jadi kita harus benar-benar memahami soalnya seperti apa dan kriteria soalnya ini masuk dalam kategori apa. Karena di TWK ini ada juga terkait dengan integritas, penalaran pengamalan Pancasila, kemudian pasal, sejarah ya, pengamalan nilai dan norma seperti apa ya, sikap bela negara dan integritas itu banyak banget yang keluar di CPNS tahun 2019. Insya Allah akan saya share terkait topik-topik ini, akan saya bagi teman-teman per topik supaya teman-teman bisa belajarnya lebih mudah ya. Untuk video kali ini terkhusus di pengamalan Pancasila. Silahkan tonton video ini hingga selesai, semoga bisa menjadi wacana dan bahan untuk persiapan belajar di CPNS tahun 2019 ya teman-teman. Saya doakan semoga semuanya lulus, lancar, dan bisa membanggakan kedua orang tua maupun keluarga. Dan teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang dan bisa mengupdate video terbaru yang terbaik buat teman-teman. Dan silahkan yang mau ikut grup Telegram ada di link deskripsi ataupun follow Instagram dan Facebook saya. Silahkan teman-teman yang udah ikut grup di WhatsApp ya, ayo ya, komunikasinya diperlancar dan tetap semangat. Semoga semuanya sehat selalu. Kita simak video berikut ini teman-teman, jangan lewatkan supaya teman-teman gak gagal informasi. Pahami dengan baik-baik karena saya akan sampaikan trik dalam menjawab pengamalan Pancasila. Simak terus. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang pengamalan Pancasila. Ini yang sering muncul dan memang di CPNS tahun 2019 itu adalah full penalaran. Berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman, saya akan share. Nah, ini ada beberapa tips dalam mengerjakan soal pengalaman Pancasila. Yang pertama, baca pertanyaan terlebih dahulu. Saya ketika mengerjakan soal itu selalu yang pertama adalah pertanyaannya, supaya lebih mudah ya, nanti yang diminta apa kita udah paham terlebih dahulu. Yang kedua, baca dengan teliti dan cepat inti soalnya. Tiga, hubungkan dengan butir-butir Pancasila. Total butir-butir itu ada 45 ya dalam Pancasila, yaitu 5 sila. Nah, nanti kita akan hubungkan semua jawabannya teman-teman. Pilihlah yang sesuai ya, yang sesuai jawabannya. Nah, lalu pilihlah yang sesuai dengan butir-butir Pancasila. Jadi disesuaikan nanti teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaannya masuk ke dalam sila keberapa. Gitu ya teman-teman. Kita akan mulai lihat dulu untuk beberapa butir Pancasila. Nih, yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini tidak perlu saya bahas satu persatu, nanti kita akan sambil jalan teman-teman untuk masing-masing butir Pancasilanya ya. Ini yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya, untuk sila pertama. Ya, di sini ada 7 butir ya di sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus pahami teman-teman untuk masing-masing butirnya. Karena nanti akan bisa menjawab soal dengan kita memahami masing-masing butirnya ya. Nah, yang kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Di sini ada 10 butir teman-teman, tahu 10 poin yang termasuk ke dalam rincian kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, masing-masing ini nanti kita pahami, kita kaitkan dengan contoh soalnya supaya lebih mudah dalam memahaminya ya. Ada 10, bisa teman-teman screenshot ataupun catat, boleh. Kemudian selanjutnya untuk di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, ini ada 7 butir silanya ya, ada 7 poin ya, yaitu mampu menempatkannya dan segala macamnya. Ini banyak ya, tidak perlu saya jelaskan satu persatu, nanti kita akan bahas dengan soalnya untuk contoh Persatuan Indonesia. Nah, untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Di sini ada 10 butir ya, atau 10 poinnya. Teman-teman harus pahami baik-baik ya. Ini artinya membutuhkan waktu yang lumayan untuk bisa belajar khusus di pengamalan Pancasila, karena ini sering banget muncul teman-teman ya. Teman-teman harus
bisa memahami setiap butirnya, setiap silanya ini masuk ke dalam butir mana ya gitu. Oke, untuk yang terakhir ini ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini masuk ke sila kelima. Di sini ada 11 butir. Ya. Jadi masing-masing sila ini memiliki kategori teman-teman, memiliki poin ya. Jadi ketika soalnya nanti diberikan itu masuk ke dalam poin yang mana. Nah, ketika sudah kita tentukan, kita akan bisa menyimpulkan, oh ini masuk ke sila pertama, kedua, dan ketiga. Nah, artinya ini benar-benar membutuhkan waktu yang lebih untuk belajar di sini, dan teman-teman harus fokus karena ini banyak banget ya untuk materinya. Kita harus paham seluruh butirnya untuk bisa menjawab soalnya. Gitu ya teman-teman. Kita harus pahami. Oke. Ya, soal nomor 1 adalah Edo adalah seorang mahasiswa baru di salah satu universitas di Jawa Tengah. Edo merupakan mahasiswa berprestasi dan mendapatkan kesempatan untuk menghadiri acara pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi tingkat nasional di Jakarta. Saat menghadiri acara tersebut, Edo tampak anggun dan percaya diri karena Edo menggunakan baju batik khas Jawa Tengah. Sikap Edo mencerminkan pengamalan sila ke Artinya di sini butuh penalaran teman-teman. Soalnya gambarannya kurang lebih seperti ini di CPNS tahun 2019. Ini yang saya dapat seperti ini ya. Jadi tidak full dengan penggunaan baju batik itu mengamalkan, itu mencerminkan sila ke tidak. Jadi ada penalaran. Jadi di sini soalnya kita harus memahami karakter soalnya ya. Yang dimaksud ini apa sih sebenarnya inti soalnya? Kita ingat teman-teman ya, kita lihat bahwa di sini ada satu poin yang mendasar atau yang menjadi penekanan dalam inti soal, yaitu pengenaan batik ya, pengenaan batik. Adapun narasi yang di depan itu hanya pengantar ya teman-teman. Kita harus tahu intinya apa sih. Oh, di sini adalah Edo menggunakan batik. Nah, artinya apa nih kalau Edo menggunakan batik ya? Yuk kita lihat sama-sama untuk masuk ke sila keberapa ya. Ya teman-teman, untuk menjawab kita harus melogika dulu. Kalau terkait dengan batik, apakah di sila pertama ketuhanan? Tidak. Sila kedua keadilan? Tidak ya. Sila ketiga kemungkinan ya. Yang keempat musyawarah? Tidak dong, ini penggunaan batik ya. Yang kelima apakah keadilan sosial? Tidak. Nah artinya kita harus logikanya seperti itu teman-teman. Ini masuk kemana ya? Apakah nah baru setelah itu baru kita pahami butirnya. Apa ya? Ya butirnya di sila ketiga. Coba kita lihat ya ini ya. Yang pertama mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan. Tidak ya. Kedua sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bukan. Ketiga mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, bisa jadi karena menggunakan batik ya teman-teman. Yang keempat mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan. Oke, ini bisa jadi. Kelima memelihara ketertiban dunia, tidak. Enam mengembangkan persatuan Indonesia, tidak. Yang tujuh memajukan pergaulan demi persatuan, tidak ya, karena dia menggunakan batik ya, dan dia juga percaya diri mengenakan batik di acara tersebut. Artinya ini masuk ke lebih ke mengembangkan rasa cinta tanah air ya, kepada tanah air dan bangsa. Jadi lebih ke mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa ya. Ini masuk ke integritas juga ya teman-teman. Jadi integritas itu kan adalah sifat keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang mencairkan kewibawaan, kejujuran, kemudian keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Bisa jadi ya. Ini menurut dari KPBI ya, termasuk dalam sikap yang seperti itu. Kita cinta terhadap tanah air. Nah, oke, kita conteng aja ya sila ketiga jawabannya. Soal nomor 2, Rani dan Eka bersahabat dari kecil, mereka selalu bersama teman. Suatu waktu Rani beribadah di masjid dan Eka beribadah ke gereja. Meski mereka berbeda agama, namun Rani dan Eka saling menghormati dan menghargai ketika mereka beribadah. Sesuai dengan keyakinannya masing-masing, sikap Eka dan Rani mencerminkan pengamalan sila keberapa. Nah, penalaan lagi teman-teman, apa sih dari inti soal ini gitu ya? Adalah beribadah. Nah, oke, kita lihat ya. Kalau terkait dengan beribadah otomatis masuk ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi masuk dalam butir mana ya teman-teman? Kita lihat, oke. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan bukan. Kedua adalah manusia Indonesia percaya dan takwa
Oke, bisa jadi ya, sesuai dengan agama. Ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Ya, ini ya, poin ketiga masuk ya. Keempat, membina kerukunan hidup. Ya, bisa jadi. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi. Tidak. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Oke, nomor 6 teman-teman ya. Jadi udah jelas bahwa Rani dan Eka ini masuk atau mencerminkan pengamalan sila ke-1. Oke teman-teman, tinggal diconteng ya, yaitu sila ke-1. Soal nomor 3. Andi merupakan anak satu-satunya dari 5 bersaudara yang menjadi prajurit TNI dan bertugas di wilayah Indonesia Timur. Andi sangat cerdas dan cinta terhadap tanah air hingga Andi rela mengorbankan dirinya untuk terus mengabdikan dirinya bagi negara Indonesia dengan menjaga wilayah perbatasan di Indonesia bagian timur. Sikap bela negara Andi mencerminkan pengamalan sila keberapa? Kita harus pahami ya teman-teman, untuk inti soalnya yang terkait dengan Andi adalah dia mengabdikan diri bagi negara Indonesia. Nah, terkait masuk ke dalam sila keberapa? Otomatis ketiga ya, terkait dengan yang ketiga ya, persatuan Indonesia. Kalau ketuhanan tidak, kedua keadilan tidak, ketiga persatuan mungkin dan pasti iya. Ya, keempat bermusyawarah tidak, kelima keadilan sosial tidak ya, karena dia menjaga keutuhan ya, persatuan. Sudah pasti ke persatuan Indonesia. Kita lihat butirnya masuk ke dalam kategori mana sih sikap Andi ini ya. Untuk bela negara, cinta tanah air, ini bisa masuk ke dalam yang pertama. Kita lihat mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa. Oke, dia lebih ke rela berkorban karena dia ditempatkan di wilayah Indonesia Timur ya. Dia bertugas di sana. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Ya, bisa nih ya masuk ya. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air. Dia lebih ke tugas ya, tanggung jawab. Jadi dia harus rela berkorban. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa. Tidak. 5. Melihara ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keenam, mengembangkan persatuan Indonesia. Ketujuh, memajukan pergaulan. Ya, ini lebih ke bisa sanggup rela berkorban ya, sanggup rela berkorban kalau menurut saya ya. Karena dia tadi merelakan dirinya untuk berkorban ya, untuk ada kata-kata berkorban untuk Indonesia karena dia harus bertugas di wilayah Indonesia Timur gitu ya. Jadi memang yang terpenting masuk ke dalam butir saja ya, terkait dengan intisari soalnya. Nah, itu udah kita bisa simpulkan bahwa dia masuk ke sila ketiga. Ya, kita tinggal centang ya bagian C. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Rani menjadi ketua kelompok dalam kelompok pemuda di desanya. Sebagai seorang ketua, Rani memimpin musyawarah dalam kelompoknya. Setiap keputusan yang diambil, Rani selalu memberikan kesempatan pendapat anggotanya dan hingga akhirnya Rani mengambil keputusan-keputusan untuk dilaksanakan sebagai aturan pemuda di desanya sebagai upaya memajukan masyarakat di desanya. Sikap Rani termasuk dalam sila keberapa? Kalau dari inti pertanyaannya, inti soalnya, ini adalah Rani itu selalu memberikan kesempatan kepada anggotanya setiap kali dia ingin menentukan sebuah keputusan gitu ya, yaitu melalui musyawarah. Nah, kalau sudah terkait dengan musyawarah, kita bisa langsung ke sila keempat ya, yaitu terkait dengan musyawarah. Tapi kita cocokkan juga teman-teman dengan butirnya. Apakah di situ termasuk dalam sikap Rani ada di butir sila keempat. Nah, kita harus pahami juga inti dan butir-butirnya. Kita lihat ya teman-teman. Untuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan atau sila keempat. Apakah ada sikap Rani di sini dalam butir sila keempat? Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak ya. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak. Tidak. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ya. Ini dia sudah masuk di dalam poin ketiga. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ya.
Ini untuk sikap Rani ini masuk ke butir yang nomor 3 ya, mengutamakan musyawarah. Karena tadi Rani selalu mengutamakan musyawarah dan memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mengemukakan pendapat sebelum mengambil keputusan. Kita tinggal conteng ya, yang D, sila keempat. Soal selanjutnya, Andin memiliki usaha makanan dan minuman. Dalam tahun terakhir ini, usaha Andin sangat berkembang dengan pesat hingga dia memiliki 20 karyawan. Dalam kesehariannya, Andin tampak sederhana. Ia menabung dan menyisihkan pendapatannya untuk membantu orang lain. Andin juga mengenakan pakaian yang sederhana. Baginya, hidup sederhana adalah cara hal terbaik yang harus dicerminkan dalam kehidupannya. Sikap Andin termasuk merupakan pengamalan sila keberapa? Nah, cara hidup sederhana, tidak pemborosan, ini keluar teman-teman ya, untuk pengamalan saya. Salah sebut. Cuman saya nggak ingat betul untuk jelas soalnya, lengkapnya saya tidak ingat. Cuman intinya seperti itu. Nah, makanya saya kembangkan sendiri soalnya. Ya, kita lihat ya, ini terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Jadi sikap tidak pemborosan ini masuk ke dalam sila kelima, yaitu di poin berapa ya teman-teman? Poin 7 ya, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Ini saya dapat soal ini di CPNS tahun 2019. Pada waktu ini saya memang bingung sih terkait dengan keadilan sosial atau di sila kedua. Jadi saya bingung pada waktu itu. Namun saya pahami kembali, oh iya dia masuk dalam butir sila kelima di poin 7. Oke ya, kalau udah seperti ini tinggal kita jawab. Jawabannya adalah E, sila kelima. Ya, soal yang nomor 6, Wahid merupakan relawan kemanusiaan. Ketika terjadi bencana yang melanda negara Indonesia, Wahid selalu mengutamakan dirinya untuk membantu. Wahid juga menjadi relawan korban longsor di wilayah Jawa Barat. Dalam kegiatannya, Wahid selalu mengajak saudara atau keluarganya untuk dapat melakukan sesuatu yang dapat menolong sesama. Wahid mencerminkan sikap pengamalan sila ke. Nah, untuk membantu korban bencana alam, saya juga dapat soalnya. Cuma saya kembangkan sendiri soal ini ya, karena saya nggak ingat betul rincian soalnya. Nah, ini masuk ke sila kedua. Nah, terkait dengan seperti yang tadi saya bingung, korban bencana alam dengan gaya hidup mewah itu sila kedua atau sila kelima. Saya antara dua itu. Jadi dulu cuman kalau untuk masuk ke sila ke-1 nggak mungkin ya, ketiga enggak. Keempat enggak, yaitu tadi cuma antara dua. Nah, ternyata ini masuk ke poin 7 ya teman-teman, kegiatan kemanusiaan ya. Kalau yang poin pertama mengakui dan memperlakukan manusia sesuai, tidak ya. Kedua, mengakui persamaan derajat, tidak. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai, bisa jadi. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Kemudian yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena, tidak. 6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ya. Poin 7, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, karena tadi dia seringkali ketika ada korban bencana atau ada bencana alam, dia selalu ingin menolong dan membantu. Nah, itu dia gemar gitu melakukan hal-hal itu. Oke, teman-teman, tinggal kita conteng. Di sini jawabannya adalah B, sila kedua. Wow, gimana teman-teman? Sudah melihat latihan soalnya, sudah tahu triknya, dan semoga bisa menjawab nanti di persiapan CPNS tahun 2021. Saya kira tidak jauh berbeda, mudah-mudahan tidak jauh berbeda ya teman-teman. Saya akan update terus informasi terbaru teman-teman. Semangat belajarnya, persiapkan dari sekarang karena banyak banget soalnya yang harus dipelajari untuk di TWK terkhusus ya, materinya banyak sekali gitu ya, dan di pengalaman di tahun CPNS 2019 itu termasuk yang sulit karena full penalaran. Jadi kita harus hati-hati dalam mencermati soal dan menjawabnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe, silahkan klik tanda loncengnya, notifikasi semua supaya dapat pembaruan video terbaru dari aku. Yang mau ikut grup Telegram ataupun WhatsApp, silakan di link deskripsi ya. Follow Instagram dan Facebook aku. Jangan lupa supaya dapat pembaruan video terbaru dari aku. Oke teman-teman,
Sampai ketemu di video selanjutnya. Yang ada pertanyaan silahkan di link komentar. Jangan lupa di like, dan share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.